Pemerintah akhirnya mengucurkan skema bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan. BLT minyak goreng menyasar 20,5 juta keluarga penerima PKH dan 2,5 juta pedagang kaki lima gorengan. Apakah pemberian BLT ini bentuk kewalahan pemerintah mengatasi persoalan minyak goreng yang tak kunjung terselesaikan? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Abed Nego Tarigan. Selamat sore Bang Abed. Selamat sore Nana. Dan Ekonom Indef Nailul Huda. Selamat sore Mas Nailul. Selamat sore Mbak Nana. Oke, saya mau ke Bang Abed terlebih dahulu. Bang Abed, apakah pertimbangan pemerintah mengucurkan BLT Rp300.000 untuk 3 bulan sebagai subsidi minyak goreng ini karena pemerintah sudah kewalahan menangani persoalan minyak goreng yang tak kunjung bisa terselesaikan? Kalau dari perspektif untuk kita kepentingan untuk melindungi keluarga miskin ya memang kita harus mengambil tindakan. Karena terkait di dalam isu minyak goreng ini gitu ya, itu ada kompleksitas juga Nana. Jadi terkait juga soal demand global, produksi tahun lalu yang turun dan seterusnya. Dan dugaan ada permainan begitu ya di beberapa media KPPU melihat ada kemungkinan ada tindakan-tindakan yang mencederai persaingan usaha yang sehat kira-kira begitu. Nah namun dari sisi pemerintah tentu upaya-upaya yang berkaitan di dalam penegakan aturan dan hukum begitu itu pasti akan dilakukan. Tapi sisi lain juga bahwa kebutuhan untuk kita memastikan masyarakat kita terlindungi itu juga harus dilakukan. Jadi BLT ini memang punya kepentingan untuk bagaimana melindungi keluarga yang tadi disampaikan ada sekitar 20,5 juta keluarga yang termasuk di dalamnya itu sebenarnya penerima bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan. Oke, kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk memproteksi keluarga-keluarga kurang mampu di tengah sulitnya penyelesaian persoalan minyak goreng yang memang agak ruwet begitu ya, banyak masalahnya. Mas Nailul, sebetulnya pemberian BLT minyak goreng ini tidak perlu ada jika pemerintah berhasil mengendalikan harga minyak goreng di pasaran? Iya, benar sekali Mbak Nana kalau mengacunya kepada permasalahan yang terjadi ini kan sebenarnya kan kelangkaan kayaknya yang disebabkan oleh monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat gitu, seperti yang disampaikan oleh KPPU. Nah, maka dari itu LT ini kayak semacam paracetamol. Nah, ibaratnya kayak paracetamol yang dia memberikan kenyamanan saja, namun tidak menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, makanya saya juga mencatat sebenarnya Mbak Nana kalau boleh saya sampaikan gitu kan, ada berarti kalau ada 23 juta ya, Abed nanti saya mungkin minta koreksinya 23 juta sasarannya dari bantuan langsung minyak goreng gitu. Berarti itu ada 6,9 triliun uang subsidi yang disalurkan gitu. Nah, dengan melihat harga minyak sekarang ini ya sekitar 50.000, berarti ada 138 juta jumlah minyak goreng yang bisa dibantu oleh subsidi langsung gitu. Nah, bayangkan Mbak Nana, so kalau kita memproyeksikan keuntungan saja 6.000 per liternya, berarti ada 828 miliar proyeksi keuntungan yang didapatkan oleh produsen minyak goreng. Jadi istilahnya ini semacam seperti negara memberikan uang bagi produsen minyak goreng melalui bantuan langsung naik gitu. Jadi ini istilahnya obat yang saya rasa tidak menyelesaikan masalahnya dan bisa cuman ya memberikan keuntungan saja bagi produsen minyak goreng. Oke, ini memberikan keuntungan saja bagi para produsen minyak goreng mencapai hampir 800 miliar tadi yang disampaikan hitungannya oleh Mas Nailul. Tapi Bang Abed, pemerintah sadar ya bahwa pemberian BLT ini hanya solusi sementara bantalan, tidak menyelesaikan persoalan utama minyak goreng. Kalau dilihat dalam konteks perlindungan sosial kita, jangankan minyak goreng, semua bantuan sosial itu juga sebenarnya harus diproyeksikan dalam jangka yang tidak panjang ya. Nah, oleh sebab itu kenapa pemerintah dalam pendekatan yang lain ada kesehatan, jaminan lapangan kerja dan seterusnya. Karena memang kita tahu bahwa bantuan-bantuan sosial itu bukan sesuatu yang akan dipertahankan dalam jangka panjang. Nah ini tidak hanya dalam konteks goreng. Jadi sejak awal pemerintah memang menyadari bahwa untuk bantuan BLT minyak goreng ini memang untuk jangka pendek ya. Dan tadi disebutkan juga bahwa
tentu tidak efektif ya, dan kalau dipertahankan dalam jangka panjang. Namun lagi-lagi tentu kalau saya kan memang kedeputian yang mengurusi terkait dengan isu-isu perlindungan sosial juga, maka kami melihat dari sisi perlindungan sosialnya bahwa memang perlu sekali keluarga-keluarga rentan itu diberikan dukungan. Karena beberapa data menunjukkan kan kalau lihat dari level konsumsinya itu kan bisa sekitar satu KPM itu ada, kalau misalnya ada 4 orang, kebutuhannya itu anggap saja 1 liter per bulan per orang begitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dengan minyak curah 22.000 artinya sekitar 88.000. Nah ini yang artinya kan memang angka 100.000 per bulan tadi itu diharapkan bisa memberikan dukungan begitu, Nana. Oke, Bang Abed, sampai berapa lama pemerintah berencana memberikan subsidi BLT ini? Karena kan kalau kita lihat April, Mei, Juni itu 300.000. Tapi kan setelah itu apakah akan ada rencana untuk memperpanjang lagi masa BLT ini, Bang Abed? Kalau itu belum kami dapat informasi lebih lanjut ya, tapi kan kita lihat juga bahwa kebutuhan minyak nabati global itu ada rapeseed, ada sunflower, kemudian ada CPO, dan kemudian ada olive oil begitu ya. Dan salah satu yang terdisrupsi cukup besar itu adalah kan sunflower gitu ya, yang tentu ini pasti akan ditutup dari sumber-sumber minyak nabati lainnya, dalam hal ini CPO, dan CPO kita semakin strategis, semakin dicari di tingkat global karena persoalan juga di tingkat global, yaitu di mana sunflower kita tahu produsennya itu ada besar 2, yaitu Rusia dan Ukraina gitu. Jadi artinya nanti tentu diharapkan juga selain di tingkat global ada keseimbangan baru, tentu di dalam negeri juga perlu ada penanganan-penanganan tadi. Tentu kami juga misalnya upaya dari KPPU, upaya dari kepolisian untuk melihat sejauh mana begitu ya di dalam konteks ini apakah ada memang perilaku persaingan atau praktek persaingan tidak sehat, itu tentu akan melihat berpengaruh tentunya di dalam beberapa waktu ke depan. Oke, Mas Nailul, pemerintah bergantung semoga ada keseimbangan apa yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina, tapi di dalam juga harus ada tindakan yang diambil begitu ya oleh produsen minyak goreng. Nah, saya ingin tanya ya Mas Nailul, apakah pemberian BLT yang terlalu lama ini akan semakin membebani APBN? Tadi Bang Abed belum bisa memastikan apakah hanya berhenti di 3 bulan saja, atau kalau kondisi perekonomian global ataupun kondisi perang antara Rusia dan juga Ukraina ini belum berakhir, artinya pemerintah akan sangat bergantung untuk bisa memperpanjang BLT. Iya, Mbak Nana. Kalau kita lihat sebenarnya kan, saya baru baca kemarin ada satu artikel di The Economist ya, yang memang menyindir banget Indonesia, di mana Indonesia ini salah satu produser terbesar untuk kelapa sawit. Pun memang kita mendapatkan atau mengalami krisis minyak goreng gitu. Nah ini salah satu tamparan sebenarnya bagi pemerintah bahwa di negeri yang kaya akan kelapa sawit, namun kita mengalami krisis minyak goreng gitu. Nah memang ini tidak bisa terlepas dari kondisi Ukraina sama Rusia, namun sebenarnya ini kan sudah lama terjadi ya, gitu kan, kenaikan harga minyak goreng yang tidak bisa diatur sama pemerintah itu sudah lama terjadi, bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Jadi istilahnya ya pemerintah ya boleh saja mengklaim ini karena masalah politik global, tapi ini juga ada masalah dalam negerinya gitu. Ini yang pasti seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai APBN, itu tadi yang saya sampaikan ada 6,9 triliun uang subsidi yang disalurkan per 3 bulan gitu. Nah bayangkan Mbak, jadi kalau semacam ini terus berlanjut gitu kan, permasalahan di minyak goreng tidak terselesaikan, cuman menunggu konflik Rusia Ukraina reda gitu kan, itu juga nggak bisa menjanjikan ada penyelesaian di kasus minyak goreng gitu kan. Nah ini 6,9 triliun ini itu bisa dikalikan 2 atau 3 kali gitu kan. Nah ini yang berbahaya bagi APBN kita, di mana memang APBN kita ini sudah berat lah istilahnya. Belum lagi keinginan pemerintah untuk pindah IKN gitu kan. Terus kemudian juga pajak juga belum bisa kembali normal sebelum pandemi gitu kan. Nah maka dari itu memang sangat berat sekali kalau namanya pemerintah ini memberikan bantuan terus-menerus subsidi minyak goreng gitu. Sudah seperti tadi disampaikan Bang Abed. Nah, bahwa memang masyarakat kelas menengah ke bawah kita memerlukan bantuan, namun memang ini
sewaktu-waktu bisa dicabut gitu. Dan saya rasa ketika itu nggak dicabut, pasti akan memberatkan APBN. Oke. Nah, tapi ya sekali lagi sih Mbak, ini kan sebenarnya kan kebijakan pemerintah itu kan bisa berubah atau enggak gitu kan, nanti tergantung dari situasinya. Baik, baik. Kita nanti akan bahas lebih dalam ya setelah jeda, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Abednego Tarigan, Deputi 2 KSP dan juga Ekonom Indef Nailul Huda. Bang Abed, banyak pihak menilai ya pemberian BLT ini hanya untuk bentuk pembodohan warga, memanjakan pengusaha. Tadi sudah disebut oleh Mas Nailul dan menunjukkan bahwa pemerintah kalah dari kartel minyak goreng, produsen minyak goreng. Bagaimana jawaban dari istana, dari pemerintah, Bang Abed? Kalau dari kami tentu yang mengurusi isu perlindungan sosial melihat bahwa upaya yang dilakukan ini menjadi sangat penting ya. Seperti saya katakan tadi di awal, penting untuk memberikan bantalan. Memang satu sisi kita harus lihat juga data-data yang ada bahwa permintaan itu juga cenderung terus naik ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ditambah tadi situasi global juga. Dan kita tahu juga ini biasa kan kalau dari musim dingin, yang saya pahami kebutuhan lemak juga naik di tingkat dunia begitu ya. Namun saya tidak akan berbicara dari perspektif ekonomi karena tidak kompetensi saya. Nah, namun saya perlu tegaskan bahwa di dalam konteks ini pemerintah sudah mempertimbangkan tentang kebutuhan yang ada di di dalam setiap rumah tangga. Seperti saya katakan tadi, kalau melihat beberapa survei yang dilakukan, konsumsi rumah tangga untuk minyak goreng juga naik setiap tahun dan oleh sebab itu pemerintah melihat penting sekali untuk memberikan bantuan untuk kebutuhan minyak goreng ini. Jadi tidak ada ya klaim ataupun cap bahwa pemerintah ini kalah, kewalahan melawan para mafia ataupun kartel produsen minyak goreng dengan pengucuran BLT ini. Kan seperti saya sampaikan tadi bahwa prinsipnya kan pemerintah juga nggak menghalang-halangi ada upaya dari badan KPPU untuk mengungkap soal apakah ada tindakan kartel dan lain sebagainya. Dan kemudian juga Bapak Kapolri juga menyampaikan akan melakukan penyelidikan terus. Tapi kan begini ya, kita memperdebatkan satu situasi yang masih semuanya juga masih praduga, tetapi sisi lain bahwa ada kebutuhan masyarakat yang harus direspon segera di lapangan dan kemudian juga kita tahu bahwa tentu Kementerian Keuangan sudah mempertimbangkan soal ketersediaan anggaran untuk untuk bantuan langsung tunai ini. Dan kita tahu juga memang bahwa pungutan ekspor dinaikkan dan lain sebagainya, panjang harga-harga yang di internasional cukup baik, ya banyak juga pihak yang memang memenuhi ketentuan itu membayar berapapun karena masih dapat juga harga yang lebih baik di tingkat internasional. Tentu hal-hal seperti ini juga akan banyak mempengaruhi ya di dalam kita melihat perkembangan di dalam terkait dengan minyak goreng ini. Demikian, Nana. Oke. Mas Nailul, tadi tidak dijawab secara eksplisit ya oleh Bang Abed begitu ya. Tapi dengan pemberian BLT ini, pengucuran BLT ini memang semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak berdaya melawan para mafia minyak goreng ini ya? Iya, Nana. Mungkin saya kronologiskan lagi ya. Bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah melalui Menteri Perdagangan menyebut bahwa akan membongkar nama mafia dari minyak goreng gitu. Itu satu. Terus kemudian ternyata sampai hari tidak ada nama yang keluar dari pemerintah, dari Pak Mendak gitu kan, Pak Lutfi gitu. Nah, kemudian datanglah program langsung tunai minyak goreng. Nah, ini artinya apa? Artinya mungkin tidak disampaikan Bang Abed ya, ini adalah langkah untuk jangka pendeknya. Pun bisa diartikan pula bahwa ini seperti pemerintah mengibarkan bendera putih kepada mafia minyak goreng karena tidak berani menyebut nama satu, kemudian juga langsung sajalah berikan program bantuan langsung tunai yang dia sifatnya jangka pendek dan sekali lagi itu cuma menguntungkan bagi produsen minyak goreng karena ada yang besar di situ
yang saya rasa keuntungannya itu sampai 828 miliar, Mbak. Jadi keuntungan Oke. totalnya ketika kemudian minyak goreng itu dibelanjakan semua ke minyak goreng untuk kemasan premium ya, itu keuntungannya seperti itu. Jadi ya mungkin kalau untuk curah mungkin akan turun, namun tidak signifikan gitu kan. Nah inilah yang saya ibaratkan bahwa seperti mengibarkan bendera putih ya kan, karena jalan pintas gitu kan, dan memberikan bantuan langsung tunai. Mungkin benar tadi yang sampaikan Pak Abed bahwa untuk jangka pendek ini sangat membantu sekali, terutama masyarakat kelas menengah bawah Oke. untuk mengakses minyak goreng. Tapi sekali lagi, kan obat yang tepat untuk bisa menyelesaikan Oke. masalah polemik minyak goreng. Oke, BLT bukan obat yang tepat untuk menyelesaikan polemik minyak goreng. Ini solusi jangka pendek untuk bisa memproteksi masyarakat kurang mampu. Tapi sekali lagi pemerintah tampaknya seperti mengibarkan bendera putih, bendera menyerah begitu ya kepada mafia minyak goreng. Bang Abed, selain itu ya, yang dikhawatirkan dari pengucuran BLT minyak goreng ini adalah penyalurannya ke masyarakat. Karena pendataan kita ini masih amburadul begitu ya. Bagaimana memastikan kemudian penyaluran BLT ini tepat sasaran? Kalau tadi ya pertama bendera putih, kalau tadi udah Pak Kapolri nggak kerja lagi, KPPU kita halang-halangi, ya itu mungkin bendera putih ya. Jadi tapi kalau masih semuanya kerja juga dilakukan. Misalnya kalau saya bikin narasinya gini, para ekonom itu anti rakyat miskin ditolong gitu loh misalnya. Terus gimana gitu ya? Kan artinya kan kita yang kita lihat itu juga situasinya itu mungkin ada dua kebenaran yang saling berbenturan gitu loh. Menurut saya itu juga perlu harus dilihat. Nah terkait dengan tadi soal data ya, kita tahu bahwa data terpadu kesejahteraan sosial itu sedang terus diupdate dan kita tahu sangat dinamis ya, dan ada perubahan-perubahan untuk itu dan secara terjadwal diupdate. Memang benar pasti akan ada inclusion error gitu ya di dalam konteks ini, karena kita tahu juga sektor-sektor informal kita cukup besar ya, dan kemudian juga perubahan income dan situasi di masyarakat itu sangat tinggi gitu, sehingga ini pasti akan ada. Saya tidak akan berani bilang bahwa tidak akan ada selisih atau exclusion error itu begitu ya. Tetapi pemerintah akan terus berupaya untuk memperkecil ya gap itu terkait di dalam bagaimana data-data itu bisa terus terupdate secara reguler. Apalagi kan kita nggak mungkin mengupdate itu setiap hari begitu ya. Itu ada periodisasi di dalam memberikan update itu. Misalnya contoh waktu saya jalan ke beberapa provinsi penghasil sawit begitu ya, cerita yang beredar itu cukup seru juga Nana. Showroom mobil itu sebanyak yang kosong karena dibeli banyak sekali oleh petani-petani sawit yang income-nya itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah harga yang TBS itu tandan buah segar mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu ya. Jadi tentu dari sisi konsumen yang ada di perkotaan, keluarga-keluarga miskin ini punya cerita yang berbeda juga begitu. Tapi kalau kita lihat juga ke desa-desa produsen sawit juga menunjukkan perkembangan yang positif gitu ya. Jadi ini hal-hal seperti ini memang kita lihat bagaimana dinamika yang ada di masyarakat itu pemerintah coba terus untuk melalui update data terpadu kesejahteraan sosial. Demikian. Bahwa pasti ada error dalam data itu sudah pasti diakui oleh pemerintah. Tapi Mas Nailul melihat sekali lagi bahwa pendataan kita DTKS kita ini agak sedikit amburadul. Anda khawatir juga bahwa penyaluran BLT ini akan tidak tepat sasaran dan potensinya lamban begitu tersalurkan ke masyarakat? Iya Mbak, kalau kita melihat dari kasus-kasus yang lalu gitu ya, bagaimana BLT untuk COVID saja itu masih banyak yang errornya gitu kan. Nah pasti untuk yang di bantuan langsung tunai minyak goreng ini pasti juga akan terjadi hal yang sama. Tapi ya lagi baik untuk jangka pendek dan seperti disampaikan Pak Abed juga bahwa ya pasti akan ada pembetulan data dan sebagainya yang saya rasa itu bisa diperbaiki paralel. Namun sebenarnya gini juga yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana nasib masyarakat yang dia rentan miskin, yang dia tidak menggunakan BLT minyak goreng gitu. Nah di saat minyak goreng ini dia tetap tinggi, pemerintah gagal untuk menormalisasikan harga ke harga yang belum ada HET 2000, bahkan belum ada kenaikan harga kelapa sawit gitu kan.
Nah, ini artinya kan normalkan kan harga 50.000, 52.000 per 2 liter dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi adalah kan banyak sekali masyarakat yang rentan miskin yang di sini terdampak juga gitu. Nah, ini bagaimana solusinya gitu kan. Apakah mereka kan nggak mendapatkan bantuan BLT gitu kan. Nah, apakah memang mereka harus konsumsi minyak goreng dengan harga segitu gitu. Nah, ini pemerintah harusnya juga memikirkan hal yang ini, bahwa masyarakat rentan miskin itu juga perlu kita pikirkan bagaimana kelangsungan untuk konsumsi minyak goreng. Baik, kita berharap ada solusi jangka panjang yang diambil ataupun ditempuh pemerintah dalam mengatasi persoalan minyak goreng tidak bisa terus-menerus bergantung melalui bantuan langsung tunai ataupun BLT yang dikucurkan kepada masyarakat, meskipun itu memproteksi keluarga-keluarga yang tidak mampu, tapi sekali lagi itu memberikan banyak keuntungan yang berlipat ganda kepada para produsen minyak goreng dan membuat pemerintah terlihat sepertinya tidak berdaya menghadapi mafia-mafia minyak goreng. Kita tunggu nanti bagaimana solusi jangka panjang dari pemerintah mengatasi persoalan minyak goreng. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Abed Nego Tarigan, Deputi 2 KSP, dan juga Ekonom Indef Nailul Huda. Terima kasih Bang Abed dan juga Mas Nailul sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Terima Kasih, sehat selalu. Malaysia resmi memasuki fase transisi dari pandemi ke endemi mulai 1 April. Simak informasi selengkapnya usai jeda.